Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 dari grup 1 mengenai produk Samsung. Kami akan mempresentasikan tentang analisis brand association. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Zulfikar, yang kedua ada Dewi Arindi, yang ketiga ada Rahman Nur Fahri, yang keempat ada Aca Septriasa, yang kelima saya Siti Nurwiyah. Nah, slide yang pertama akan dibacakan oleh Ahmad Zulfikar. Baik, di sini saya akan membacakan slide yang pertama, akan menjelaskan. Slide 1, latar belakang. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Tingkat kesadaran merek brand association sangatlah penting karena dengan adanya brand association diharapkan kapanpun kebutuhan muncul maka brand tersebutlah yang muncul dalam benak calon konsumen. Lalu brand tersebut akan menjadi alternatif atau pertimbangan calon konsumen untuk pengambilan keputusan. Asosiasi merek brand associations adalah atribut merek yang muncul di benak konsumen ketika merek dibicarakan. Selain itu, asosiasi merek akan memberikan konsumen alasan pembelian karena sebagian besar asosiasi merek terkait dengan atribut merek, target pasar konsumen, dan manfaat yang dibutuhkan konsumen, sehingga menjadi landasan loyalitas merek dan keputusan pembelian. Slide 2 dilanjut oleh rekan saya, Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Nur Fahri dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang tujuan penelitian. Di sini ada pembuatan makalah ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan pengaruh brand association terhadap loyalitas pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh brand association terhadap pelanggan dan calon pelanggan. Yang ketiga, untuk mengetahui brand association masyarakat pada brand Samsung. Dan yang keempat, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan brand association masyarakat pada brand Samsung. Dan yang terakhir, untuk menganalisa pengaruh brand association pada tingkat kepuasan pelanggan. Itu tujuan penelitian brand association. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Nurwiyah. Ya, terima kasih Pak Hari. Saya akan bacakan slide berikutnya, yaitu tentang metode penelitian. Nah, kita di sini menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data ini. Nah, metode pengumpulan data yang dilakukan kita itu, yang pertama ada observasi penulis, itu melakukan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat penggunaan smartphone merek Samsung. Nah, yang kedua ada kuesioner. Nah, kuesioner ini metode dilakukan dengan cara format Google Form yang berisi berbagai pernyataan kepada konsumen brand Samsung. Yang ketiga, kita dokumentasi metode dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, website, dan laporan. Dengan metode ini, kita itu dapat mengumpulkan data yang relevan dengan judul penelitian serta informasi mengenai profil perusahaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fikar. Baik, slide yang keempat, akan saya bacakan penulisan metode analisis data. Di sini kelompok kita menuliskan tabel hasil jawaban responden dan perhitungan data dengan rumusan Coherence key test untuk menganalisis brand association pada merek Samsung.
Nah, setelah ini akan di slide yang kelima ini akan ada merek yang dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dewi. Ya, selanjutnya tentang merek. Merek merupakan nama, istilah, tanda simbol, desain, ataupun kombinasi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Next. Lalu ada peran dan kegunaan merek. Yang pertama, merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, merek menawarkan perlindungan hukum atas diri dan keunikan produk yang dimiliki. Lalu yang keempat, ada merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang. Selanjutnya, merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Arsya. Oke, selanjutnya ada strategi merek. Suatu merek harus memiliki strategi yang baik dan kuat dalam mengenalkan dan memasarkan produk sesuai dengan nilai jual merek yang telah ditentukan oleh produsen. Selanjutnya, di sini ada elemen-elemen brand association. Yang pertama, ada brand awareness atau kesadaran merek. Yang kedua, brand association atau asosiasi merek. Yang ketiga, ada perceived quality atau persepsi kualitas. Yang keempat, brand loyalty atau loyalitas merek. Yang kelima, other proprietary atau aset-aset merek lainnya. Selanjutnya, di sini ada peran brand equity. Brand equity dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan asosiasi dengan berbagai karakteristik merek. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri. Ya, saya mau membacain tentang brand association. Di sini saya mau jelasin tentang asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Selanjutnya, di sini ada profil perusahaan. Berdasarkan analisis tersebut, kami menggunakan rumus Cochrane Q test untuk statistika. Mengenai tabel Q kuadrat, kami menggunakan 5% atau 0,05, di mana pada baris ke-6 di kolom 5% adalah 12,5916. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikar mengenai analisis datanya. Baik, Ya, di Fikar. sini saya akan menjelaskan analisis data. Untuk data pengujian tahap 1 bisa dilihat sebagai berikut. Slide
Satu, saya ini menggunakan kuesioner untuk mengisi bagaimana pendapat konsumen yang ada di PT Makmur Sejahtera untuk menanggapi dengan produk Samsung. Di sini saya mendapatkan hampir 80% masyarakat di PT Makmur Sejahtera setuju dengan launchingnya produk Samsung karena dengan adanya irit energi bahan daya listrik dan harga juga itu menjadi target konsumen. Baik, di sini kita sudah menggunakan penghitungan secara memakai tabel Q kuadrat ya. Yang dimana berdasarkan analisis tersebut kami menggunakan rumusan untuk Q-test, untuk statik mengenai tabel Q kuadrat kami menggunakan 5%. 5% yang di bagian ke-7. Di mana pada baris ke-6 di kolom 5% adalah 12,5916. Dan slide yang ke-14 akan dilanjutkan oleh Wia, yaitu slide penutup. Ya, terakhir untuk analisa hasil analisis kita. Yang pertama dari hasil analisis kita itu kita mendapatkan produk Samsung itu udah dikenal banyak orang. Terus produk Samsung itu udah dipakai banyak orang. Kualitasnya Samsung itu dinilai sangat puas oleh banyak orang. Harga produknya juga sesuai sama kualitas yang diberikan. Terus produk yang dikeluarkan juga sangat bermanfaat untuk kehidupan Ya, Wia, bagaimana? Halo, Wia bisa dihubungi? Baik, karena Wia statusnya karena jaringannya lagi bermasalah, sini saya akan melanjutkan yang penutup. Contohnya kayak buat nelfon, buat dari Halo? analisis. Ya, gimana? Diulang ya? Diulang, jaringannya Saudara Wia nge-lag. Oh iya, maaf ya, tadi keluar soalnya. Iya. Saya ulangi ya, jadi hasil analisis dari kelompok kita itu berdasarkan kuesioner yang telah kita bagikan di Google Form. Kita mendapatkan hasil yang pertama, produk Samsung sudah dikenal oleh banyak orang. Yang kedua, produk Samsung itu sudah dipakai oleh beberapa kalangan. Terus yang ketiga, kualitas Samsung itu dinilai sangat puas oleh banyak orang. Lalu harga produk Samsung juga sesuai dengan kualitas perusahaan. Terus produk yang dikeluarkan oleh Samsung juga sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, seperti kita bisa telepon, kita bisa message dengan jarak jauh. Nah, terus kebanyakan orang juga setuju jika Samsung meluncurkan produk baru dengan teknologi yang lebih canggih dan super hemat serta energi listriknya. Yang terakhir, kebanyakan orang juga sangat puas menggunakan produk Samsung. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kita, kelompok 4, dari grup 1 tentang produk Samsung. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh.